Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Fifi dari kelas C4 MPI dengan NIM 212101030 Di sini saya dari kelompok 1 akan menjelaskan sejarah turunnya nuzulul Quran dengan subbab yang saya dapat, yakni pengertian nuzulul Quran dan juga proses turunnya wahyu pertama. Langsung saja dari subbab pertama, yakni pengertian nuzulul Quran. Secara terminologi, dalam Al-Quran, nuzulul Quran diungkapkan dengan dua ungkapan, yaitu dengan kata nazzala yunazzilu tanzilan dengan makna konotatif, yakni turun secara berangsur-angsur, dan juga dengan kata anzala yunzilu inzalan dengan makna denotatif yang artinya menurunkan. Lanjut, dari pengertian secara terminologi, nuzulul Quran ialah proses mempermaklumkannya Al-Quran dengan cara sarana yang dikehendaki oleh Allah sehingga dapat diketahui oleh malaikat untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi nuzulul Quran sendiri ini adalah proses turunnya Al-Quran dari Allah ke Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Jadi tidak secara langsung turun seperti itu. Terus yang kedua, proses turunnya wahyu pertama. Menurut jumhur atau kesepakatan para ulama, Al-Quran tidak turun langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad, akan tetapi melewati fase-fase berikut. Yang pertama, dari Allah itu turun ke Lauhul Mahfud. Lauhul Mahfud ialah tempat di mana Allah itu menuliskan semuanya. Jadi Al-Quran itu sudah tertera di Lauhul Mahfud sana. Ini terdapat di surat Al-Buruj ayat 21 sampai 22. Yang artinya, bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan di dalam Lauhul Mahfud. Terus yang kedua, dari Lauhul Mahfud itu langsung ke Baitul Izzah. Di sini terdapat di surat Al-Qadr ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dari hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berbunyi anzalal Qur'anal jumlatan wahidatan ila sama'id dunya wa kana siwaqi'id nujumi wa kana Allahu yunzilu ala rasulin ba'dahu fi ba'din. Ini Al-Quran diturunkan secara sekaligus ke langit dunia, dan hal itu adalah seperti perpindahan bintang-bintang. Allah menurunkannya kepada Nabi Muhammad sedikit demi sedikit. Dan lanjut, dari Baitul Izzah itu langsung kepada Nabi Muhammad. Seperti itu. Itu terdapat di surat Al-Isra ayat 106 yang artinya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kami membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Lanjut, nuzulul Quran sendiri ini turun pada tanggal 17 Ramadan atau diperingati sebagai turunnya wahyu atau disebut juga nuzulul Quran. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW sedang bertafakur, merenung, dan juga mengasingkan diri di Gua Hira. Itu sekitar 4 km dari pusat kota Makkah. Nabi sering menyendiri di Gua Hira setelah mendapatkan tanda-tanda wahyu lewat mimpi baik. Pengasingan diri atau halwat atau tahannut adalah latihan-latihan spiritual penuh disiplin yang juga sudah ada dalam tradisi-tradisi religius lainnya.
Jadi pada turunnya wahyu pertama itu Nabi sedang berholwat, bertafakur atau merenung atau mengasingkan diri di Gua Hira. Pada saat Nabi mengasingkan diri di Gua Hira, malaikat Jibril itu datang dan memberikan wahyu ayat pertama yang turun, yakni surat Al-Alaq 1-3 yang berbunyi Iqra, bacalah. Malaikat Jibril berkata seperti itu. Kan tapi Nabi Muhammad menjawab, maaf, aku tidak bisa membaca. Seperti itu sampai 3 kali Nabi bilang seperti itu. Dan akhirnya Nabi membaca, Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha. Jadi seperti itu penjelasan dari saya. Mungkin ada nanti yang kurang jelas bisa ditanyakan di dalam forum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi sebuah pena yang dituliskan, mohon maaf yang apabila ada salah ucap yang saya tidak sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.